Saudara dan saya adalah manusia berdosa. Saya juga sebagai hamba Tuhan, saya manusia berdosa. Kita ini sebenarnya jijik di mata Tuhan. Kira-kira saya tanya dulu, Pak Yohanes, sudah ada berapa dosa yang kamu lakukan selama hidup? Tidak dapat dihitung, itu yang betul. Setiap hari, jangankan setiap hari, setiap menit, pasti kita melakukan dosa. Makanya kenapa Yesus datang? Dia rela merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib, tebus dosa saudara dan saya, supaya kita diselamatkan. Bukan berarti karena Yesus telah mati, mengorbankan darahnya, kita seenaknya saja berbuat dosa. Tidak. Ketika Yesus mati, cuma menggantikan korban binatang. Kalau dulu zaman bangsa Israel, ketika mereka melakukan dosa, harus ada korban binatang yang harus dipersembahkan di mezbah korban bakaran. Tapi sekarang kita tidak. Kita tinggal akui. Karena apa? Darah binatang telah digantikan dengan darah Yesus Kristus. Kalau sampai darah Yesus tidak tercurah, sekarang saya tanya dulu sama Mama Ucok. Mama Ucok, harga babi 1 kilo di Tuhan berapa? 1 ekor 5 juta, 6 juta sampai 10 juta. Pak, kalau bangsa Israel mempersembahkan korban bakaran itu, apakah harus beli kilo atau binatang hidup? Hidup. Kalau seandainya Yesus tidak mati, Mama Ucok gaji nggak sanggup tebus beli baju. Makanya karena kematian Yesus, kita dibebaskan oleh darah binatang. Karena Yesus menggantikan dengan darah Kristus. Makanya harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Dia telah mati dan tebus buat hidup saudara dan saya. Bukan berarti kita seenaknya saja melakukan dosa. Tidak. Ya. Ketika kita melakukan dosa, saudara, kita terus berjuang dan berjuang. Tuhan, berikan saya kekuatan, berikan saya kemampuan supaya saya boleh hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Ketika kita mengaku dosa, Tuhan hapus dosa kita. Karena dia katakan, jika kamu mengaku dosa, Tuhan setia dan adil, dia pasti akan ampuni dosa kita. Coba buka dulu ayatnya. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu terus? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya terus? Dengan demikian kita dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita yang hidup dalam hidup yang baru.